Ini baru kan. Nggak ada lagi nilai-nilai sejarah. Iya, udah hilang. Sudah hilang. Dulu Rasulullah pernah naik di sini, sekarang kita di dekat Bukit Sofa. Oh iya. Jadi Rasulullah dulu ketika memproklamirkan diri jadi seorang nabi, jadi naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofa di bawah. Iya, iya. Iya, Pak. Jadi saking dipercayanya Rasulullah dapat gelar Al-Amin. Beliau bertanya kepada orang-orang Quraisy, kalau di belakang saya ada orang yang akan membunuh kalian, apakah kalian akan percaya? Semua bilang percaya. Nah, dikasih tahu lagi, kalau di belakang saya ada binatang buas, misalnya. Apakah kalian akan percaya? Semua percaya. Akhirnya ketiga kalinya, kalau saya mengaku sebagai nabi, apakah kalian percaya semua? Malah sebaliknya dilempar sama mereka. Tidak percaya. Iya. Apalagi kalau saya bilang, Kenapa? udah tambah kacau dah. Katanya Haji Said gila. Ya, jangan. Ya maksudnya kalau ngomong begitu. Jadi tepat posisinya di Bukit Sofa itu. Nah, di depan kita ada eskalator, di bawah ada rumah Sayyidina Arqam. Di sana dulu sebagai tempat rumah pertama untuk belajar tentang Islam. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat tentang Islam, tentang sholat. Kenapa? Karena dulu di rumahnya itu agak tertutup, ditutup sama Bukit Sofa. Jadi orang-orang kafir Quraisy dia tidak ngelihat kalau ada orang belajar di sana. Sayyidina Umar masuk Islam juga dekat sini, di rumah Sayyidina Arqam. Setelah mendengar surat Toha, beliau cari Rasulullah. Nah, di sini posisinya. Nah, yang paling banyak para sahabat yang disebut di dalam Al-Quran ataupun di hadis, as-sabiqun itu ada 8, dan yang selainnya 39 yang terkenal, dan lebih banyak lagi yang lain ada di gambar pelet perempuan kan, nah, di bawahnya itu titiknya, di sana rumah Sayyidah Khadijah. Di sana Rasulullah banyak menghabiskan waktunya bersama Sayyidah Khadijah, sekaligus bersama para sahabat. Banyak para sahabat yang masuk Islam di sana, termasuk juga 10 sahabat yang diberitakan masuk surga. Kebanyakan masuk Islam di sana. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidah Khadijah lebih-lebih ya. Yang itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya. Di sana banyak terjadi peristiwa besar. Banyak para sahabat yang masuk Islam di sini. Tapi sekarang kita lihat sudah seperti ini. Kalau Rasulullah mengerjakan umroh, biasa masuk dari sini, Babus Salam tuh, Babus Salam. Pernah dengar berita dulu tahun berapa itu yang beritanya banyak jamaah haji kita yang meninggal dunia akibat jatuhnya besi. Oh, iya. Nah, di sini dia posisinya. Yang Ya, keren. yang ini udah yang jatuh tak gitu. Di bawah. Terowongan kan? Saya bikin keren yang Keren. Itu mungkin masih ingat dulu beritanya, masih. Banyak jamaah kita yang kena. Ada yang nanya rumah Abu Lahab di mana? Itu di depan. Ini udah masuk nih. Tidak perlu dikenang kalau Iya, Abu Lahab. Pak Eman udah masuk. Nah, bagian sini juga peristiwa besar. Rasulullah dulu ditantang untuk membelah bulan. Posisinya di sini, bagian Jabal Qubais. Peristiwa besar, bulan dibelah menjadi 2. Kejadiannya itu di sini.
Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat itu bangunan warna kuning. Itu dulu ketika sebelum lahirnya Rasulullah, datang cahaya yang begitu indah, cahaya yang begitu terang, turunnya di sana sebagai tanda bahwa Rasulullah lahir di sana. Barang foto kataan. Ya. Jadi Sayyidah Aminah waktu itu tidak ada yang menemani, laki perempuan tidak ada waktu itu. Sayyidina Abdul Muttalib masih di sana, masih di Ka'bah tawaf. Nah, dari sana beliau lihat cahaya yang turun dari atas, ternyata turun di dekat rumahnya sendiri. Penasaran, akhirnya lari ke rumahnya, ternyata yang lahir adalah cucunya. Cucunya Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi tanah itu berkahnya sampai sekarang. Bapak Ibu kalau ingin memanfaatkannya, ingin sedot misalkan keberkahannya bisa. Dari sini, dari sana nanti bisa ambil berkahnya. Tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah tempat lahirnya makhluk yang paling mulia. Senang nggak kita bisa ke sini? Jadi kalau ada yang hirap mungkin beda-beda, ada yang wangi. Iya. Ini udah. Ini wangi banget. Ada yang wangi ya? Wangi. Subhanallah. Ini wangi banget. Karena di tempat kita ini sebenarnya semuanya mustajab. Lebih-lebih ketika masuk di Masjidil Haram itu, kalau di Madinah Raudatan min Riyadil Jannah. Kalau di sini haudun min haudillah, termasuk telaganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam. Ada bangunan putih, itu rumahnya pamannya beliau. Siapa paman beliau? Abu Bakar. Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib. Yang banyak jasanya. Jasanya ketika Rasulullah masih kecil. Dari pamannya. Sekaligus di sana sebagai rumah Sayyidina Ali. Mari kita teruskan video ini.